Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Masih di Islami Tinda dan masih di sini. Bisa nggak kembali ke tempat duduknya? Masih enak ini, masih gimana? Di sini Ustaz PW, Ini udah PW nih. Karena kasihan juga jamaah mau dibacain pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya di atas. Ya Allah, iya. Masalahnya biasanya kalau kita duduk di bawah, masa Habib kita ajak duduk di bawah? Iya. Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberitahu istri karena selalu merasa tidak puas dan selalu berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak penting? Kalau dibilangin istri malah marah. Akhirnya berantem. Nah, ini Ustadz Maulana mau izin dijawab. Sebagai suami, dengarkan baik-baik. Sebagai suami, 3 tugas suami terhadap istri. Pertama, menafkahi. Jadi nafkahi istri supaya tidak berhutang. Yang kedua, melindungi istri dari hutang. Jangan sampai membahayakan dirinya, tidak tenang hidupnya. Yang ketiga, yakni mendidik istri agar supaya bisa tidak berhutang syukur, qanaah, supaya tidak jadi hutang. Kan begitu. Iya. Dalam hal ini, ajarkanlah tujuan hidup. Ketika kita mengajarkan tujuan hidup kepada istri, insya Allah dia akan meyakini bahwa tujuan hidup saya bukan berpoya-poya. Tujuan hidup saya adalah bagaimana beribadah kepada Allah. Tujuan hidup saya bagaimana saya menjadi orang yang bermanfaat, bukan jadi orang bermasalah. Tujuan hidup saya adalah bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan tanamkan bahwa engkau adalah sosok ibu yang akan jadi teladan buat anak-anak. Dan ini ketika orang berhutang, hina di siang hari, gelisah di malam hari. Dan ingat, tidak akan bisa selesai hutang tanpa harus membayarnya. Jadi kalau begitu, hidup hemat. Hidup apa adanya. Sederhana. Hiduplah, jangan besar pasak daripada tiang. Dan dalam hal ini, olah diri kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya, tinggal bertawakalnya yang penting. Tinggal bagaimana usahanya. Kalau berdoa saja, tidak ada usaha, gimana bisa lunas itu utang? Dalam hal ini, ayo camkan dari tausiah dari awal segmen 1 sampai sekarang ini, kita sudah banyak mendapatkan solusi. Berutanglah, kata Habib Nabil tadi, berutanglah sesuai kebutuhan, bukan kemewahan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggalkan hutang yang banyak dan saya bersama anak-anak tidak mampu untuk membayar. Harus bagaimana? Saya udah jual semua, tapi masih belum lunas. Wah ini Bib, ini kayaknya mungkin suaminya entah meninggal atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Masya Allah. Ini apa yang harus dilakukan dari istrinya nih Bib nih? Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku yang bertanya tadi berarti istrinya, berarti Mas Fadli ya. Dia punya anak, lalu kemudian anggaplah suaminya itu meninggal. Pertama adalah apakah wajib kita membayarkan hutang orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya adalah wajib. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 dikatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha audainin. Tapi di ujungnya ada dikatakan di situ ghaira mudhar. Nah, itu penting. Jadi, apakah wajib? Wajib. Kalau misalnya sudah meninggal suaminya atau istrinya, maka yang masih hidup wajib bayar dari mana? Dari harta peninggalan. Gitu Mas Fadli. Jadi sebelum kita bicara bagi waris, itu hutang dulu selesaikan. Tapi di dalam ayat itu dikatakan ghairu mudhar. Ghairu mudhar itu enggak boleh hutang itu menyusahkan orang yang masih hidup itu, gitu ya. Artinya apa? Kayak tadi ibu yang bertanya, ini suaminya meninggal tapi kemudian hutangnya begitu banyaknya sehingga nggak sanggup gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia nggak sanggup? Kalau misalnya dia nggak sanggup, ada dalam fikih itu 2 cara. Yang pertama adalah dia minta ditangguhkan, tadi bahasanya Ustaz Syam, Ustaz Maulana, atau minta supaya dihapuskan. Ya, kalau misalnya orangnya mampu, begitu kan, mau ngapusin, itu alangkah bagusnya, ya, karena tadi dikatakan ya sedekah paling bagus itu adalah justru dengan kita menghutangkan lalu kita ikhlaskan. Lalu bagaimana kalau misalnya
sudah tidak mampu, orang juga tidak mau gitu untuk mengikhlaskan. Maka itulah musibah. Musibahnya apa? Bukan dosa buat ahli waris, dosa buat yang meninggal. Nanti tadi bahasa Ustaz Maulana, di azabnya nanti di akhirat. Jadi tetap itu harus diselesaikan. Kalau orang yang ngutangin nggak ngasih akad, saya ikhlasin atau saya tangguhkan sampai nanti mampu aja terserah. Kalau dia nggak mengucapkan begitu, maka dia nanti nagih di yaumil kiamat. Maka dengan itu semua kita hati-hati dengan ini. Iya, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya, Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa ya oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seluruh jamaah yang mungkin sedang merasa kesulitan ataupun kesusahan rezekinya, yang pertama senantiasalah berbaik sangka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan terimalah seluruh daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita tidak mampu untuk menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan, maka Allah memerintahkan kita mencari tempat tinggal lain selain buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita akan tinggal kalau kita tidak tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur terlilit hutang, maka ulama kita mengajarkan, ada memang orang-orang yang ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesusahannya dalam hal rezeki. Misal dia adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ia terlilit hutang. Bukan tak ada niat untuk membayarnya, ada niat untuk membayarnya. Usaha maksimal pun telah dilakukannya, namun tetap aja dia terlilit dengan hutang-hutangnya. Atau mungkin hutang tersebut adalah hutang warisan daripada orang terdahulunya. Maka subhanallah, apa yang mesti dilakukannya? Yang mesti dilakukannya adalah memperbanyak amal soleh. Kenapa mesti memperbanyak amal soleh? Karena di akhirat ia akan membayar hutang tersebut. Bukan lagi dengan dinar, bukan lagi dengan dirham, bukan lagi dengan rupiah, tapi mereka mesti membayarkannya dengan amal solehnya. Jadi kalau amal solehnya banyak, insya Allah ada yang dipakai bayar di hari kiamat kelak. Yang paling parah adalah mereka terlilit hutang dengan menzalimi orang lain, lalu mereka tidak mau membayarkannya, atau mereka terlilit hutang tidak mampu bayar, lalu tidak punya amal soleh pula. Bagaimana caranya akan membayarkan di hari kiamat nanti? Lalu amal solehnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan kepada orang yang pernah dia hutangi. Ternyata amal solehnya yang sangat sedikit tadi udah habis. Lalu apa yang harus dipakai membayarkannya? Dosa orang tersebutlah yang dipindahin kepadanya. Subhanallah. Maka ada cara sebenarnya. Ketika seorang yang terlilit hutang lalu dia tidak mampu membayarkannya, minimal jadilah orang yang banyak amal solehnya, jadilah orang yang banyak ibadahnya. Atau dengan solusi apa? Dengan solusi jadilah orang yang baik, yang mampu jujur, meminta maaf, meminta tambahan waktu. Banyak di antara kita, udahlah dia yang berhutang, dia pula yang lebih galak. Udahlah dia yang lebih galak, dia pula niat jahat untuk tidak mau membayarkan hutangnya. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari lubuk hati kita yang terdalam apa niat kita sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami memohon perlindungan darimu dari segala macam kesedihan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada sifat malas, malas berbuat baik, malas berusaha, malas untuk membalas kebaikan orang lain. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan daripada sifat yang buruk, sifat kebakilan. Wa na'udzubika min ghalabatid dail. Ya Allah, kami
memohon perlindungan daripada terlilit hutang wa qahrir rijal dan semena-menangan manusia. Allahumma antal ghani, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, engkaulah yang maha kaya, wa nahnu al-fuqara, dan kami ini hambamu yang fakir, yang membutuhkan bantuanmu, membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha